Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, sebuah program berita yang menyajikan informasi terkini di Maluku. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Ya, baik, terima kasih. Pak Aldi tadi dapat kita tunjukkan harapan dari kami Aliansi Mahasiswa Arab Guru bahwa jumlah kajian yang kami catat tadi itu akan dilakukan sama. Puluhan anak muda yang tergabung dalam Forum Pemuda Adat Kabupaten Buru gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Kamis 5 Desember 2024. Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu menyoroti dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Buru. Aksi mereka dikawalan ketat dari pihak kepolisian dan tim keamanan KPU. Dirinya juga menyinggung terkait tindakan PPK Namlea yang dianggap melanggar aturan. Salah satu dugaan adalah aktivitas sejumlah oknum panitia pemilihan Kecamatan Namlea di luar jam kerja tanpa legitimasi dari KPU dan diduga berniat curang dengan sengaja bermalam di lokasi pleno, tempat kotak suara berada. Yang pertama, kami meminta KPU Provinsi Maluku untuk mengevaluasi KPU Kabupaten Buru yang dianggap gagal dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini kepala daerah di Kabupaten Buru berdasarkan asas pemilu. Yang kedua, kami meminta dengan tegas KPU Provinsi Maluku untuk mendesak KPU. Selamat sore seluruh warga masyarakat. Perlu kami menginformasikan bahwa keluarga yang berangkat dari Senen menuju ke Banda sudah ditemukan oleh keluarga. Sebuah longboat berpenumpang 5 orang dievakuasi tim SAR gabungan dari tengah lautan karena alami kerusakan mesin. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arafah di Ambon, Kamis 5/12/2024 menjelaskan longboat berpenumpang 5 orang itu bertolak dari Pulau Tayandu, Kota Tual, Minggu 1/12/2024 hendak menuju Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Dijelaskan bahwa sekitar Rabu 4 Desember 2024 pukul 11.45 WIB, baru mendapatkan informasi dan langsung mengarahkan tim melakukan pencarian. Tim SAR gabungan terdiri dari Rescuer Pos Sartual dan keluarga korban gunakan RIB 04 Pos Sartual langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian yang berjarak kurang lebih 31 nautical mile Pos Sartual. Setelah ditemukan, seluruh korban dievakuasi dengan selamat dan bawa menuju Desa Sathean, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat malam, kami laporkan perkembangan operasi SAR kecelakaan kapal longboat TUB 5 orang rute Pulau Tayandu, tujuan Pulau Banda mengalami mati mesin di sekitar perairan Tanjung Borang, Pulau Kei Besar. Kantor Pencarian dan Pertolongan Laka Ambon mendapatkan informasi pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Waktu kejadian pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 14.00. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Laka Ambon memberangkatkan tim rescue dari Pos Sartual pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pada pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, tim rescue Pos Sartual berhasil menemukan longboat dengan POB 5 orang dalam keadaan selamat dengan jarak dari LKPA awal 13.72 nautical mile arah timur laut dari Pos Sartual dan dievakuasi menggunakan rig milik Pos Sartual menuju ke Desa Sathean, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pada pukul 18.10 waktu Indonesia Timur, tim tiba di Desa Sathean dalam keadaan selamat dan kelima korban diserahkan kepada pihak keluarga. Empat paslon wali kota dan wakil wali kota Tual akhirnya bertemu dalam suasana yang penuh kehangatan pasca kontestasi Pilkada Serentak 2024. Pertemuan itu digelar di Kafe Kopi Dari Hati, kawasan BTN Indah Kota Tual, pada Rabu 4 Desember 2024 siang.
Lewat video berdurasi pukul 1.33 menit ini nampak paslon nomor urut 01 Ahmad Yani Renuat, Amir Rumrah dengan akronim Amru Mariadat dan paslon nomor urut 02 Muhammad Rum Ohairat, Fauzan Tamher atau Rahmat datang secara lengkap. Sementara paslon 03 dengan akronim Marren diwakili calon wali kota Usman Tame, juga paslon nomor urut 04 dengan tagline Hati diwakili calon wakil wali kota alias Sayuti Asyatri. Menurutnya, sudah barang tentu kemarin masing-masing terpecah dalam kelompok-kelompok Amru Mariadat, Rahmat, Marren hingga Hati. Ada ribuan orang yang berada di belakang masing-masing paslon yang nantinya juga akan menjadi bagian perhatian dari wali kota dan wakil wali kota terpilih. Dirinya juga menambahkan, untuk seluruh masyarakat untuk senantiasa mengingat falsafah hidup masyarakat EVAF yakni Food and Meheni Tilur, artinya semua berasal dari satu turunan yang sama. Untuk diketahui menurut hasil hitung cepat internal Amru Mariadat yang dirilis pada 27 November 2024. Ahmad Yani Renuat, Amir Rumrah 13.620 suara, 40,12%. Sementara Muhammad Rum Ohairat, Fauzan Amir Tamher 8.391 suara, 24,72%. Kemudian Usman Tame, Baharudin Farawawan 5.594 suara, 16,48%. Terakhir, Hari Soeharto Tamher, alias Sayuti Asyatri 6.346 suara, 18,69%. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, harga daging ayam di Pasar Langgur masih stabil jauh dari kenaikan. Pantuan tribunambon.com, Kamis 5 Desember 2024 rata 5 lapak yang berjejeran di Pasar Langgur menjual daging ayam dengan harga seragam. Tergantung ukuran besar kecilnya daging ayam tersebut. Untuk ukuran 1,2 kilo dijual Rp65.000. Sedangkan untuk ukuran 1,4 kilo dibanderol Rp70.000. Sementara, untuk ukuran 1,5 kilo dihargai dengan Rp65.000. Ukuran 1,7 kilo dijual Rp75.000. Sementara untuk ukuran besar 1,8 kilo masih ada di angka yang sama yakni Rp80.000. Amos, salah satu pedagang ayam di Pasar Langgur, mengatakan masuk Desember biasanya jarang ada kenaikan harga. Dengan meningkatnya permintaan menjelang Nataru, para pedagang di Pasar Langgur berharap dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang wajar. 2024 kepada pengurus yang baru dilantik. Mohon kesediaan Bapak Lex dan Ibu Lani untuk mengambil tempat di depan. 6 tahun. Jadi sebagai sekretaris pada Dinas Pendidikan dan terhitung kemarin tambahan. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk ketahuan bagi saya pribadi bahwa secara sebagai pejabat lillahi ta'ala di Dinas Pendidikan posisinya seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu sekalian bahwa nanti malam atau besok saya sudah dimisioner dan ganti oleh pejabat yang lainnya yang ditunjuk oleh semua pihak, semua insan pendidikan, salah satunya MKKS. Jadi kami sangat melakukan proses transisi pergantian kepengurusan MKKS. Tentunya sudah banyak. Selamat kepada kepengurusan yang baru, semoga dapat melaksanakan amanah ini dengan hubungan daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan Bapak Biarik Dinas untuk menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan, diikuti oleh tamu-undangan yang. Baik Tribuners, berikut tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.